Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Marusyari. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tutorial cara menggunakan stata dengan menggunakan 3 data, yaitu data panel, data cross section, dan data time series. Nah, sebelum tutorialnya kita mulai, kita harus menyiapkan aplikasinya terlebih dahulu. Dan data di Excel-nya. Jadi kita harus menyiapkan data di Excel beserta aplikasinya terlebih dahulu sebelum melaksanakan tutorial ini. Lalu di sini saya sudah menyiapkan 3 data, yaitu untuk cross section, time series maupun data panel. Jadi di sini kita langsung saja copy data yang pertama, yaitu saya akan menguji yang pertama ini adalah data cross section. Jadi di sini ada 3 variabel kita gunakan. Lalu kita buka data tersebut dan klik data editor. Nah, jadi di sini yang tadi kita copy di Excel itu kita paste ke data editor tersebut. Terus kita pilih treat first row as variable names. Nah, lalu sudah muncullah 3 variabel yang ada di data editor tersebut. Lalu setelah itu kita harus menambahkan data variabel di sebelah tenaga kerja ini. Nah, sebelahnya ini kita menambahkan data tahun. Nah, bisa juga kita klik pakai rumus atau bisa pakai cara lainnya dengan mengetik di sini. Pokoknya kita pakai rumus di komen saja, yaitu generate OBS sama dengan tahun. Nah, ini untuk menambahkan data di sebelah tenaga kerja tadi. Jadi ini artinya untuk membuat variabel baru, yaitu tahun, dengan menggunakan data di variabel OBS. Lalu kita klik enter. Mohon maaf, ini salah, terbalik. Jadi di sini kita ketik generate tahun sama dengan OBS. Nah, jadi kita menggunakan variabel OBS untuk membuat data variabel baru, yaitu tahun. Nah, kita buka di data editor kembali. Nah, sudah ada tahun ini. Nah, setelah itu kita akan memformat data tahun tersebut di format, terus kita ganti ke annual. Terus kita klik OK. Nah, jadilah seperti ini. Lalu kita akan men-set data tersebut. Nah, di setnya itu bisa pakai rumus comment atau bisa ke tekan statistik. Tapi saya lebih memilih ke statistik. Lalu kita klik time series, setup and utilities, lalu declare dataset. Nah, jadi di sini kita pilih tahun, lalu kita pilih yearly. Lalu klik OK. Atau bisa juga kita pakai rumus TSST tahun yearly. Ini sebenarnya lebih gampang ya, karena tinggal ditulis rumusnya. Nah, samakan yang ini sama yang ini. Lalu kalau misalkan mau dihapus, bisa ke
tempat statistik tadi, tapi kita ke declare, terus kita hapus. Nih, kita bisa tekan ini untuk menghapus data. Lalu setelah itu kita ke statistik lagi, ini untuk menguji data tersebut. Terus kita pilih time series test, terus kita pilih augmented decay, lalu kita pilih variabel upah. Nah, di sini kita menekan include term dan display regression. Jadi kita harus checklist include random term in regression dan display regression table. Lalu submit, itu bisa oke. Nah, jadi ini adalah hasil dari data untuk cross section. Lalu setelah itu kita akan membuat atau untuk menguji data time series. Nah, sebelum itu kita harus meng-clearkan data tersebut terlebih dahulu. Kita harus klik clear agar bisa bersih dari data sebelumnya. Lalu sama seperti cara yang tadi, kita pakai data editor juga, terus kita copy data yang kita pakai, namun kita memakai data yang quarterly. Di Excel ini kita copy sama seperti cara yang tadi. Terus kita tadi copy dan kita paste, terus kita pilih treat first row sama seperti yang tadi, yaitu selanjutnya kita menambahkan variabel baru di sebelahnya. Nah, yaitu kita tekan data, terus create or change data, terus create new variable. Nah, di sini kita akan menulis kuartal. Karena di sini dalam bentuk kuartal ya OBS-nya. Lalu untuk di create-nya kita pilih function, terus kita pilih date and time, terus kita pilih quarterly. Nah, quarterly-nya diklik 2 kali, lalu di sini kita ubah atau ganti rumusnya dengan OBS, petik yeki, petik tutup. Terus kita klik OK. Nah, ini seperti rumusnya seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya sudah muncullah data kuartal tersebut. Nah, lalu di kuartal ini kita ganti formatnya, yaitu di sini kita ganti quarterly, lalu klik OK. Nah, kuartal ini jadi seperti OBS-nya ini sama. Nah, selanjutnya kita akan mengeset data. Set data, declare dataset sama seperti yang tadi. Terus di sini kita pilih kuartal. Lalu kita di sini ganti quarterly. Lalu klik OK. Atau submit juga bisa. Lalu kita selanjutnya akan menguji data tersebut. Mohon maaf, salah. Kita lihat kembali ke data editor. Nah, kita lihat lagi di nomor 11 dan 12, datanya harus dihilangkan. Nah, jadi kita blok data 11 dan 12 ini, lalu kita klik kanan, terus kita
klik data dan drop selected data dan klik yes. Nah, muncullah seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali ke statistik lagi dan kita akan ke sini, fill in gaps in time variable. Kita balancing values across panels. Oke, nah seperti ini. Kita buka dari data editor. Nah, beginilah data dari time seriesnya tersebut sudah berbentuk seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menguji data selanjutnya, yaitu data panel. Sebelumnya ini kita harus mengclearkan data sebelum yang kita pakai tadi. Kita klik di command clear, ketik clear di command. Lalu kita seperti biasa melakukan seperti yang tadi ke data editor, terus kita ambil data yang ini di Excel ini, kita input. Nah, lalu kita paste ke data editor. Sama seperti yang tadi, treat first row. Nah, di sini muncullah datanya dan ada tambahan variabel di sini yaitu country. Nah, di sebelah country ini harus menambahkan variabel tambahan yaitu tahun. Nah, kita bisa klik di sini, create or change data, create new variable, atau bisa di comment juga. Kita ke comment saja, generate tahun sama dengan OBS. Nah, kita lihat kembali di data editor, akan muncul data tahun di sini. Kemudian tahun ini kita format, kita ganti menjadi annual. Oke, klik OK, jadilah seperti ini. Nah, lalu di sebelah tahun ini kita menambahkan satu variabel lagi, yaitu variabel CS. Kita ketik lagi di comment untuk menambahkan variabel tersebut dengan memakai rumus, yaitu generate CS sama dengan titik. Nah, mengapa titik? Karena titiknya ini kita belum tahu angkanya seperti apa, jadi makanya diisi titik terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, karena ini belum ada datanya, kita akan memasukkan data tersebut dengan rumus, yaitu di comment replace CS sama dengan 1 if country sama dengannya ada 2, terus petik A. Nah, lihatlah seperti ini. Lalu kita ketik lagi untuk variabel selanjutnya, yaitu replace CS sama dengan 2 if country sama dengan 2 kali diganti dengan variabel B. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita bisa mengcopy data tersebut untuk mengcopy rumus ini untuk di rumus selanjutnya. Nah, ini kita ganti angkanya menjadi 3 untuk variabel C, sama seperti selanjutnya untuk variabel D diganti dengan angka 4 dan seterusnya. Terus ini kita ganti angka 4 dengan huruf D. Terus ini kita ganti angka 5 dengan huruf E. Nah, jadilah seperti ini.
Lalu kita lihat di data editor. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, terus kita kembali buka statistik. Lalu kita pilih longitudinal, terus setup, dan declare dataset. Jadi kita akan mengaccept data panel tersebut. Lalu kita pilih di sini CS, kita pilih yearly. Nah, di time variable ini kita pilih tahun. Kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ke statistik kembali. Kita ke linear models. Dan selanjutnya ke linear regression. Nah, di dependent variable ini kita ubah ke tenaga kerja, terus independent variabelnya ini kita ganti ke upah, seperti yang ada di data editor sebelumnya. Kita klik OK. Nah, beginilah hasil dari data panel tersebut. Bisa dilihat di sini ada koefisiennya dan lain sebagainya. Berikut adalah cara-cara tutorial menggunakan aplikasi Stata dengan menguji data cross-section, data time series, maupun data panel. Nah, selanjutnya masih untuk data yang tadi yang kita pakai di yang kita uji tadi untuk data cross-section, time series, maupun data panel. Di sini kan sudah ada hasilnya ini kan untuk yang panel, yaitu probabilitasnya lebih besar daripada C2, terus ada sigma-nya juga, dan koefisiennya ini sebesar 0,17 untuk yang upah, dan konstantanya 4,0, bisa tera yang ada di layar. Lalu di sini kita akan meng-clearkan semua datanya. Nah, setelah itu agar kita bisa tahu rumus yang salah ataupun hal-hal yang salah yang tadi kita sudah lakukan, kita bisa melihatnya kembali, namun kita harus save atau mengcopy rumus-rumus di komen ini. Kita copy, semua, kita blok, terus kita copy, terus kita ke new do file editor. Nah, kita paste ke sini. Nah, ini rumusnya yang ada di sini, kita bisa lihat. Nah, ini kita. Nah, terus untuk yang semuanya ini kita hapus. Kita blok, terus kita hapus. Delete. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Sebenarnya ini bisa sih kita hapus aplikasi ini, maksudnya kita keluarkan aplikasi ini atau meng-clearkan yang ada di sini, Stata ini. Namun saya lebih memilih untuk memakai halaman Stata yang sebelumnya saja. Nah, di sini kita siapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk data cross section, time series maupun data panel untuk melakukan uji asumsi klasik. Nah, di sini pertama-tama kita harus melakukan pengujian asumsi klasik dari cross section terlebih dahulu. Nah, di sini ada 5 variabel, ada observation, upah, tenaga kerja, TCON, dan GDP. Nah, ini kita blok semuanya, sama seperti cara yang tadi, kita blok semuanya, lalu kita masukin ke sini.
seperti biasa ke data editor. Kemudian kita paste, kita pilih create first row seperti biasanya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini sudah muncul datanya di data editor. Lalu kita lanjut ke statistik. Kita pilih linear models and relate. Terus kita pilih linear regression. Terus ini kita pilih dependent ini kan tenaga kerja. Nah, independent ini upah. Kita pilih juga yang lain, yaitu PCON dan GDP. Nah, kita independennya karena ada 3, jadi kita masukin 3-tiganya, lalu klik OK. Nah, muncullah datanya seperti ini. Ada koefisiennya, kemudian probability-nya lebih besar daripada uji T-nya. Uji F-nya yang di sini, yaitu 0,7363. Pokoknya probabilitasnya lebih besar daripada uji F-nya. Nah, tertera di sini. Nah, untuk GDP-nya di sini, PCON dan upah tidak mengalami minus atau negatif. Lalu kita melakukan uji asumsi klasiknya, yaitu kita ke statistik, linear, regression diagnostic, dan specification test. Nah, lalu kita mencoba uji tes yang ini. Kita coba uji yang ini dulu, head test, terus kita submit. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, untuk yang head test rumus yang tadi ini, C-nya ini 0,15, berarti probability-nya 0,09, berarti probabilitasnya lebih besar daripada C kuadrat. Terus kita coba yang, mohon maaf tadi saya mencoba yang Westbrook yang ini, yang Birch-Pagan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba yang ini, NR kuadrat. Lalu kita klik submit. Nah, bisa dilihat di sini untuk kuadrat yang tadi ini, yang rumus version yang tadi. Nah, di sini probabilitasnya juga lebih besar daripada C kuadrat, yaitu 0,6705. Terus kita coba yang F statistik, terus kita submit. Nah, untuk yang F statistik itu probabilitasnya juga lebih besar daripada F, yaitu 0,6900. Kita coba uji ini aja deh. Variance inflation, kita submit. Nah, di sini GDP-nya 1,92, untuk VIV-nya, untuk upah 1,75, dan PCON-nya 1,21. Ini Durbin Watson-nya. Kita submit. Nah, untuk memakai data time series itu kita memakai data yang sama. Sebelumnya itu kita setelahnya di GDP ini kita harus menambah variabel tahun terlebih dahulu. Maaf, kita di sini untuk generate-nya, untuk rumusnya itu generate, yaitu maaf ini salah, ini generate tahun dengan OBS. Nah, kita lihat lagi ke data editor. Nah, di sini untuk tahunnya ini ada
di sebelah GDP-nya. Nah, sebelum itu kita akan memformat variabel tahun ini. Kita pilih years atau annual, itu oke. Nah, karena udah ada tahunnya ini, mohon maaf, kita coba uji dulu. Kita buka time series, set up and declare seperti biasa. Nah, time variabelnya ini kita pakai tahun, terus ini kita ganti yearly, ini oke. Nah, ini data tahunnya sudah kita set. Lalu kita coba ke linear regression. Nah, di sini masih sama di dependennya dan independennya, terus kita coba klik submit. Nah, kemudian muncullah datanya seperti ini. Nah, ini data cross section dengan time series ini kurang lebih sama datanya. Karena tadi kita sudah mengujinya, kita coba mengecek uji lainnya ini, yaitu dengan regression specification test. Kita coba di Durbin-Watson. Kita submit, lalu nah, untuk di Durbin-Watson ini pengujiannya ini dengan menampilkan hasil atau nilai yaitu 1,54. Nah, selanjutnya kita akan mencoba reports and statistik lainnya. Kita ganti brush curve. Kita lihat submit, kita submit. Nah, di sini probabilitasnya ini lebih besar daripada C2. Nah, di sini H0 ini tidak ada nomor serial correlation. Berarti H0 ini tidak ada korelasi dengan datanya. Bisa dilihat di sini ada probabilitasnya lebih besar daripada C kuadrat, yaitu 0,3026. Kita coba variance. Kita submit. Nah, muncullah data seperti ini. Ada mean VIV 1,63 dengan VIV dari 3 variabel tersebut. Nah, untuk di rumus di yang percobaan tadi di Durbin-Watson ini, kan nilainya ini 1,5493. Nah, ini nilainya ini ya hampir mendekati 2 daripada yang lainnya tadi. Nah, jadi ketika nilai tersebut mendekati 2, maka dia akan terjadi autokorelasi. Durbin-Watson tersebut ketika mendekati 0 ataupun 4, dia akan terjadi autokorelasi. Sementara di sini nilainya tersebut 1,54, berarti tidak terjadinya autokorelasi karena dia cuma mendekati 2. Terus di sini kita coba lagi, kita pilih tes hetero, terus kita pilih si brush. Nah, terus kita submit. Nah, untuk yang hetero, probabilitasnya ini lebih besar daripada C kuadrat ini, yaitu 0,6968. Nah, lalu kita kembali coba lagi untuk R kuadrat ini. Kita submit. Nah, di sini juga probabilitasnya lebih besar daripada C kuadrat, yaitu 0,6705.
Nah, kita coba ke uji F statistik, kita submit. Nah, di sini probabilitasnya juga lebih besar daripada F, yaitu 0,6900. Baik, selanjutnya untuk menyimpan file agar tidak hilang nantinya, kita copy cross section, kita copy, terus kita ke sini, paste. Nah, untuk yang time seriesnya kita copy juga, kita copy dulu, terus copy kita lalu kita pindahkan ke sini. Nah, karena time seriesnya sudah kita uji asumsikan, nah sekarang kita akan coba ke data panel. Nah, untuk data panel, karena data panel ini ada variabel lainnya lagi, jadi kita akan mengganti atau mengclearkan data yang ada di sini. Kita clear terlebih dahulu, lalu kita copy. Nah, kita copy, data dari Excel-nya ini, lalu kita kembali lagi ke data editor, terus kita ke paste seperti biasa, treat first row. Nah, ini karena udah ada variabelnya tersebut, sudah ada di data editor. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat data baru di sebelah GDP-nya ini. Kita membuat variabel baru di sebelahnya, create new variable, misalkan CS, lalu kita klik create. Nah, ini kita ganti 1, untuk kita klik OK. Lalu untuk if in-nya kita pilih variabel, pilih country sama dengan A, submit. Ini jadi untuk data untuk country yang A kita memakai CS-nya 1. Nah, untuk setelahnya itu kita akan ganti lagi, kita kembali lagi ke create or change data. Nah, kita change contents of variable, ini lain lagi seperti yang tadi. Nah, variabelnya ini kita pakai CS. Nah, untuk yang new contents-nya ini kita pilih 2. Nah, yang if ini kita pilih variabel country. Terus ini ketik B, sama seperti yang tadi. Tapi karena tadi pakai A, sekarang pakai B. Terus kita submit. Nah, untuk yang di country B sudah ada 2, dan kita lanjutkan untuk selanjutnya. Terus kita ubah lagi. Di sini kita ganti
3, ini kita ganti C, terus kita submit, terus di sini kita ganti 4, lalu di if ini kita ganti D, kita submit. Lalu untuk yang terakhir kita new context-nya pakai huruf 5 dan diganti dengan huruf E. Jadi angka 5 dengan menggunakan huruf E. Kita submit. Oke. Nah, untuk country A-nya 1, di CS-nya, country B-nya untuk CS-nya 2, country C untuk CS-nya 3, country D untuk CS-nya 4, dan country E untuk CS-nya 5. Pokoknya yang sampai ke bawahnya ini sama semua. Nah, setelah itu kita format CS tersebut seperti biasa di properties. Kita pilih annual atau years, kita klik OK, di komen dulu, generate, kita klik generate tahun sama dengan OBS, terus kita enter. Nah, kita buka. Nah, sebenarnya tahun ini di sebelum CS, jadi kita bisa format ini. Oke. Nah, mohon maaf, jadi tadi ini tahun ini sebenarnya letaknya tuh di sebelah GDP. Jadi tahunnya dulu baru CS. Tapi karena berhubung tadi lupa, jadi tahunnya di sebelah sini juga tidak apa-apa. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji statistiknya. Kita mengeset datanya terlebih dahulu, mohon maaf. Kita set untuk ke declare dataset. Terus di sini kita pakai panelnya ini CS. Time variabelnya ini kita pakai tahun. Kita pakai year, lalu klik OK. Oke. Nah, bisa juga kita menggunakan rumus X dataset CS tahun, yearly. Nah, sama berarti dengan yang di atasnya ini. Nah, lalu kita menguji selanjutnya yaitu longitudinal, terus linear models, terus kita pilih linear regression sama seperti panel sebelumnya. Nah, ini seperti ini sudah. Nah, di independen ini kita tambah CON, kita tambah GDP, terus independennya tetap tenaga kerja, terus kita submit. Nah, muncullah data ini, koefisien semuanya ini ada koefisien dari variabel independen ini yaitu upah, PCON, dan GDP ini ada upahnya 0,0887, PCON-nya 0,0360, GDP-nya 0,14. Terus ini probabilitasnya lebih besar daripada C kuadrat, yaitu 0,7335. Lalu setelah itu kita akan menekan statistik. Kita akan menguji asumsi klasiknya ini, specification test. Kita akan coba tes di sini yang brush pageant. Kita coba yang NR. Kita coba yang F statistik. Lalu juga tidak bisa, invalid tiga-tiganya. Jadi di sini mengapa di tes heteronya ini invalid? Karena di data panel tersebut tidak memerlukan uji asumsi klasik untuk yang hetero. Kalau untuk cross section dan time series kan juga bisa, tapi panel tidak menggunakan uji itu. Jadi sekian tutorial cara menggunakan stata.
untuk menggunakan tiga data, yaitu data time series, cross section maupun data panel beserta uji asumsi klasiknya. Jadi sekian dulu video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.